Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hikmal Azhar, NPM dari NPM 203300516. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peran Syah Bandar dalam kegiatan pelayaran di Indonesia. Indonesia memiliki luas laut sebesar 3.257.483 km persegi atau 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Wilayah tersebut menyebabkan transportasi laut menjadi salah satu transportasi utama pada era globalisasi ini. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2008, jenis angkutan di perairan terdiri atas angkutan laut, angkutan sungai atau danau, dan angkutan penyeberangan. Sesuai dengan pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, untuk melakukan kegiatan pelayaran, setiap angkutan laut memerlukan surat persetujuan berlayar atau SPB yang dikeluarkan oleh Syah Bandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Maka kapal yang akan berlayar harus memenuhi beberapa persyaratan seperti syarat kelaiklautan kapal. Setiap surat persetujuan berlayar dapat diberikan oleh seorang Syah Bandar kepada pengguna atau pemilik kapal apabila kapal tersebut telah memenuhi beberapa syarat penting seperti yang tercantum dalam pasal 117 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2008. Di atas dan ketentuan lainnya, Syah Bandar memerlukan data yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu Biro Klasifikasi Indonesia, yang merupakan badan khusus untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan laut dalam konstruksi dan kelengkapan kapal agar Syah Bandar dapat mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang akan digunakan angkutan laut untuk melakukan pelayaran. Peran Syah Bandar secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang peran seorang Syah Bandar dalam mengeluarkan surat persetujuan berlayar, tidak jarang juga kita temui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian seorang Syah Bandar dalam menjalankan tugas kesyah bandarannya, yaitu dengan memberikan izin pelayaran dan surat kelaiklautan kapal kepada kapal yang tidak layak untuk berlayar dan kapal yang tidak lulus uji oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Kasus kapal yang sebenarnya tidak layak laut namun mempunyai SPB adalah kasus lama yang sering terjadi berulang-ulang di Indonesia dan menjadi suatu fenomena yang dianggap biasa. Contoh, kapal yang tidak layak laut namun memiliki SPB adalah seperti pada peristiwa kebakaran kapal KM Levina 1 yang terjadi pada 22 Februari 2007 yang disebabkan terbakarnya bahan kimia yang diangkut oleh kapal tersebut. Peristiwa tersebut menewaskan 51 orang. 3 hari kemudian, 25 Februari 2007, KM Levina 1 tenggelam ketika awak media dan petugas investasi berada di kapal. Kejadian tersebut menyebabkan 1 orang tewas dan 3 orang dinyatakan hilang. Kapal tersebut jelas dapat dikatakan tidak layak laut karena membawa bahan kimia yang sebenarnya dilarang. Contoh lain yaitu tenggelamnya KM Digul pada 8 Juli 2005 di perairan Arafura. Kapal dengan kapasitas penumpang 50 orang tersebut nyatanya membawa 200 orang. Pentingnya masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran angkutan laut merupakan tanggung jawab dalam kepelabuhanan. Sebab salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang menjalankan tugas kesyah bandarannya, baik dalam
baik dalam melaksanakan keseluruhan tugas dalam pelabuhan serta dalam melakukan kerjasama ataupun hubungan dengan badan usaha lain yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam perkapalan maupun pelayaran itu sendiri. Oleh sebab itu, peran seorang syah bandar sangatlah penting, baik dalam memberikan surat kelaik lautan kapal, izin berlayar, keselamatan dan keamanan, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia. Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyatakan bahwa fungsi seorang syah bandar sebagai berikut. 1. Syah bandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang pengangkutan di perairan, kepelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. 2. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 syah bandar, membantu melaksanakan pencairan dan penyelamatan, search on shore, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Syah bandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran. Seperti itu yang dikatakan pada ayat pertama, seorang syah bandar berperan penting dalam setiap kegiatan pelayaran angkutan laut, baik dalam hal pengawasan, penegakan hukum, kepelabuhanan, perlindungan lingkungan maritim, serta pelayaran itu sendiri. Dengan kata lain, suksesnya sebuah pelayaran yang dilakukan oleh sebuah kapal untuk atau angkutan laut juga merupakan keberhasilan seorang syah bandar menjalankan tugas kesyahbandarannya. Syah bandar melaksanakan fungsi-fungsi keselamatan dan keamanan meliputi pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perkapalan, kenavigasian, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Berdasarkan fungsi pengawasan yang tercantum dalam ketentuan undang-undang di atas, syah bandar dibagi dalam beberapa seksi untuk menjalankan pengawasan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan 64 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kantor syah bandar. Oke teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam penjelasan saya yang tadi. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.